Katakan Happy New Year. Kasih tepuk tangan Tuhan Yesus. Wow, di sini kakak lihat muka adik-adik yang berseri-seri. Pasti kalian senang sekali kan? Karena lagi liburan sekolah. Betul? Ya. Nah, masih dalam rangka libur sekolah. Lihat, kira-kira kakak ada di mana? Ya, selamat datang di dunia Kristus kecil. Oke, karena masih dalam liburan, apalagi tahun baru, kita mau sama-sama senang-senang lagi hari ini bersama dengan Tuhan Yesus. Siapa yang siap untuk bersenang-senang bersama dengan Tuhan Yesus? Kalau sudah siap, sekarang boleh bangkit berdiri, terus kita lompat sama-sama ya. Yuk coba bangkit berdiri terus lompat. Hap, sekali lagi bangkit berdiri terus kita lompat. Hap, oke. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Tapi sebelum itu kita mau sama-sama berdoa terlebih dahulu. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tanganmu, tutup matamu, kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, hari yang baru, tahun yang baru Tuhan berikan buat setiap kami. Sebentar kami mau bersenang-senang bersama Tuhan Yesus, memuji, memuliakan nama-Mu. Berkati setiap kami, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Yeay. Yuk kita mau sama-sama katakan bahwa Tuhan Yesus teman yang setia buat setiap kita. Betul? Yeay. Ayo sekarang kita gerak, ikutin kakak ya. Hah. Yeay. Kita mau sama-sama nyanyi ya. Di terangnya mentari, di gelapnya malam hari, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri, Yesus selalu menemani. Yeay. Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, kukan bersorak, hey, Dia teman setia. Cu-cu-curu, cu-cu-curu, Goyangkan tanganmu. cu-cu-curu, cu-cu-curu, Sekali lagi. cu-cu-curu, cu-cu-curu, cu-cu-curu. Sekali lagi kita nyanyi buat Tuhan ya. Saat senang dan sedih, tertawa dan menangis, ku tak akan Sendiri. Karena siapa? Yesus selalu menemani. Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, kukan bersorak, hey, Dia teman setia. Cu-cu-curu, Ayo gerakan lagi tangannya. Yeay. cu-cu-curu, cu-cu-curu. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari. Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari. Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, kukan bersorak, hey, Dia teman setia. Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, kukan bersorak, hey, Dia teman setia. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
masih di dunia Kristus kecil. Kita sudah bernyanyi buat Tuhan Yesus. Tapi sekali lagi kita mau sama-sama memuji Tuhan Yesus. Ya, adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau siapin hati kita. Kita mau dengar cerita tentang Tuhan Yesus di awal tahun yang indah ini. Adik-adik, siapa yang mau mengucap syukur karena Bapa begitu baik buat setiap kita. Tuhan yang sudah menyertai kita sepanjang tahun 2022, Tuhan juga yang akan menyertai kita sepanjang tahun 2023. Oke, sekarang mari kasih sikap terbaikmu buat Tuhan. Siapkan hatimu. Kita mau sama-sama sembah Tuhan sekali lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus begitu baik buat setiap kami. Mari sama-sama kita mau nyanyi buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari sekali lagi kita mau nyanyi buat Tuhan Yesus. Bapakku datang, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari sekarang adik-adik kita mau berdoa. Lipat tanganmu, tutup matamu, ikuti kakak berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau telah pimpin setiap kami di tahun 2022. Kami sebentar mau mendengarkan firman-Mu di tahun yang baru Tuhan. Berkati setiap kami, bukakan hati kami agar kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Berkati juga kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik semua, apa kabarnya? Mana suaranya adik-adik? Shalom, shalom, shalom semuanya. Shalom. Yeay. Nah adik-adik, luar biasa sekali nih, mukanya semua kayaknya bersuka cita. Kak James tebak kenapa ya adik-adik bersuka cita? Kak James tahu. Karena
adik-adik pasti lagi libur sekolah kan? Iya, ketahuan deh. Lagi libur sekolah, pantas semuanya happy karena lagi liburan ya. Oh, tapi pasti ada alasan lain nih kenapa happy. Karena habis merayakan Natal kan? Karena kita sudah merayakan Tuhan Yesus yang lahir ke dunia ini bagi hidup kita semua. Mana tepuk tangannya? Yeay! Dan juga adik-adik, hari ini tanggal berapa? Tanggal 1 Januari. Artinya kita sudah masuk ke tahun 2023. Mana sorak-sorainya? Wow, luar biasa adik-adik semua. Kita harus bersuka cita, kita harus bersyukur karena kita sudah melewati tahun 2022 dengan sangat baik. Adik-adik semua pasti melewatinya karena Tuhan yang menolong adik-adik, Tuhan yang menolong keluarga kita semua. Amin. Jadi kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yesus hari ini karena Tuhan sudah memberkati kita. Nah adik-adik, hari ini kalau adik-adik lihat nih Kak James pakai kostum apa nih ya? Apa? Kok penjual boba? Bukan, Kak James lagi. Ini sini emang baju buat masak, tapi ini kan kostum adik-adik. Ini kostum kartun nih adik-adik ya. Kak James di sini nggak lagi jualan boba, tapi Kak James di sini lagi menjadi penjaga pos dari games. Kan adik-adik kita sekarang lagi tadi kata Kak Kimberly di dunia Kristus kecil ya. Kita lagi di dalam dunia karnaval, yaitu kita lagi mau main. Nah hari ini Kak James mau ada permainan buat adik semua. Supaya apa sih? Supaya adik-adik semua melek. Yo, memang baru bangun tidur hari Minggu pagi-pagi, tapi harus melek ya, harus bangun, harus sadar. Nah permainan ini Kak James harap bisa bikin adik-adik semua melek supaya segar. Oke, siap mau main ya? Permainannya sederhana. Nah, ini dia. Adik-adik lihat. Di depan adik-adik ada banyak sekali huruf ya. Huruf banyak, acak-acakan. Tetapi ada 5 kata yang bisa adik-adik temukan di dalam huruf ini. Oke? Kata yang pertama, yang paling mudah adalah kata air. Ayo adik-adik coba cari di mana ada kata air. Yo. Oke, Kak James tunggu. Sudah? Oke, cari lagi. Sudah? Nah, kalau sudah Kak James mau kasih lihat juga ada di mana kata air. Kata air ada di sini. Yeay! Mudah ya. Nah, kata yang kedua adik-adik ya. Tadi air, sekarang kata yang kedua adalah badai. Wow, badai. Yuk cari badai. Ayo, ada di mana kata badai? Ya? Coba dilihat baik-baik. Dari mana ya? Ini katanya pasti berurutan. Bisa dari atas ke bawah atau bisa juga dari kanan dari samping ya adik-adik, atas samping. Sudah ketemu? Oke, kita lihat sama-sama. Ada di mana kata badai? Ada di sini. Betul sekali. Yang berikutnya adik-adik, kata berikutnya adalah perahu. Perahu. Ada kata perahu? Ayo coba dicari. Kata perahu. Perahu. Ada? Ayo dilihat baik-baik adik-adik supaya semua matanya melek. Ya, sudah belum? Sudah? Apa terlalu sulit? Enggak kan? Pasti mudah kan? Oke, kita lihat kata perahu ada di mana? Ada di sini. Yeah! Mantap. Lanjut ya adik-adik ya. Baru 3 kata nih, masih ada 2 lagi. Kata berikutnya adalah Petrus. Nah, Petrus. Oke. Ayo adik-adik cari kata Petrus. Makin sulit ya, tadi hurufnya cuma 3, bertambah-tambah. Sekarang hurufnya makin banyak. Ayo kata Petrus. Sudah ketemu belum Petrus? Pasti mudah lah, kan yang lain udah ketemu. Sudah ya? Oke, kita lihat Petrus ada di mana? 1, 2, 3. Ya, Petrus ada di sini. Mantap. Nah, kata terakhir adik-adik. Kata terakhir adalah berjalan. Ya. Yang paling panjang nih katanya berjalan. Pasti mudah juga.
Oke, sudah menemukannya adik-adik kata berjalan, kata terakhir. Oke, kita lihat sama-sama. Kata berjalan itu ada di mana? Tring! Ya, ada di paling bawah kata berjalan ini. Nah, adik-adik luar biasa. Kak James harap pasti semuanya sudah melek ya, sudah sadar. Nah, adik-adik, betul sekali hari ini kita akan mendengarkan cerita ya. Di tahun baru ini, Kak James mau membagikan cerita mengenai Petrus yang berjalan di atas air. Yuk kita sama-sama lihat cuplikannya. Petrus berjalan di atas air. Diambil dari Matius 14 ayat 22 hingga 33. Ketika mulai malam, Tuhan Yesus memerintahkan para muridnya naik perahu dan pergi ke seberang. Tetapi Tuhan Yesus tidak ikut dengan para muridnya. Tuhan Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Perahu para murid sudah ada di tengah danau, tetapi perahu itu diombang-ambingkan oleh ombak, sehingga para murid tidak bisa maju karena angin badai yang berlawanan. Sekitar jam 3 malam, Tuhan Yesus datang dan Tuhan Yesus berjalan di atas air. Para murid pun terkejut dan mengira itu adalah hantu. Tapi Tuhan Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Petrus berseru, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Tuhan Yesus menjawab, "Datanglah." Maka Petrus pun turun dari perahu. Mujizat terjadi. Petrus bisa berjalan di atas air seperti Tuhan Yesus berjalan di atas air. Tetapi ketika Petrus mulai melihat angin yang besar itu, Petrus menjadi takut. Kemudian Petrus tenggelam dan berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Tuhan Yesus segera mengulurkan tangannya dan memegang Petrus. Tuhan Yesus berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan para murid menyembahnya dan berkata, "Sesungguhnya engkaulah Anak Allah." Oke adik-adik, kita sudah sama-sama melihat cerita di mana Petrus berjalan di atas air. Nah, pastinya adik-adik semua sudah tidak asing dengan cerita ini. Mungkin adik-adik sudah dengarkan cerita ini berulang-ulang sampai hafal. Kak James sendiri juga udah hafal banget cerita ini. Waktu itu para murid lagi naik perahu di danau, tiba-tiba ada badai. Tetapi tiba-tiba dari jauh kelihatan ada satu sosok pria yang berdiri di atas air. Para murid itu mengira bahwa itu adalah, siapa tadi katanya, hantu ya. Karena mereka ketakutan sekali. Tapi ternyata dari jauh Tuhan berkata apa? "Tenanglah, aku ini, jangan takut," kata Tuhan Yesus. Dan di situ Petrus mengatakan, "Kalau betul itu Engkau Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air." Kemudian Tuhan bilang, "Turunlah, berjalanlah di atas air," sehingga Petrus turun dan akhirnya dia berjalan di atas air juga. Nah, adik-adik semua pasti udah tahu kan cerita ini. Kemudian Petrus waktu berjalan di atas air, dia sangat bergembira, dia merasakan kuasa yang luar biasa. Ada nggak adik-adik yang bisa berjalan di atas air? Nggak bisa ya, Kak James saja juga nggak bisa, kita bisa berenang di air. Nah, tetapi ketika Petrus berjalan di atas air, dia melihat angin, kan lagi badai ya adik-adiknya. Dia tadinya seneng nih adik-adik berjalan di atas air, tapi dia keinget lagi sama badai yang ada di sekeliling dia. Wah, ketika dia lihat badai, kemudian dia menjadi bimbang dan akhirnya dia terjatuh. Untungnya Tuhan menolong Petrus sehingga dia selamat. Itulah cerita yang sudah kita sering dengar adik-adik. Nah, pertanyaannya, kenapa di tahun baru ini Kak James mau menceritakan ini kembali? Adik-adik, Kak James rindu supaya adik-adik semua memasuki tahun baru 2023 ini, supaya adik-adik tidak takut. Nah, coba ikutin Kak James ya dengan gerakan ya, pegang hatinya, bilang tidak takut.
ya. Kenapa adik-adik? Karena kita memang kalau adik-adik lihat berita, kita bisa saja melihat bahwa wah, dunia ini sepertinya banyak masalah, sakit penyakit banyak ya. Kemudian bencana terjadi, bahkan keadaan ekonomi itu sedang tidak baik. Seakan-akan kok tahun 2023 ini banyak badai nih adik-adik. Nah, tapi lewat firman Tuhan yang tadi kita sudah dengarkan, Tuhan berpesan apa? Jangan takut. Tuhan bilang apa? Tenanglah. Ya, kenapa kita harus tenang adik-adik? Karena di hidup kita itu ada Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus itu berjalan di atas air, itu menunjukkan apa adik-adik? Menunjukkan Dia berkuasa juga atas air, atas badai, atas gelombang ombak yang tinggi. Tuhan berkuasa. Tuhan Yesus tidak dapat ditaklukkan oleh semua itu. Begitu juga Tuhan Yesus berkuasa atas tahun 2023. Adik-adik percaya? Percaya nggak kalau Tuhan Yesus itu berkuasa? Kalau percaya, kita kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa buat Tuhan kita. Betul sekali adik-adik, Tuhan Yesus itu luar biasa. Tuhan Yesus itu penuh dengan kuasa. Dia sangat berkuasa. Untuk apa? Untuk memelihara hidup kita. Nah, jadi kita boleh nggak takut? Nggak boleh ya adik-adik ya. Kita harus panik atau harus tenang? Hah? Harus tenang ya. Betul adik-adik, kita harus tenang. Kita harus bersuka cita. Buktinya adik-adik kemarin pandemi yang lagi baru-baru pandemi itu waduh sangat luar biasa kekacauannya adik-adik ya. Banyak sekali sakit penyakit yang kena COVID-19, kemudian banyak juga yang meninggal. Tapi nyatanya adik-adik semua yang menonton hari ini, yang ikut sekolah minggu hari ini, adik-adik semua diselamatkan Tuhan. Artinya apa? Tuhan masih ada di dalam kehidupan adik-adik. Adik-adik masih bertahan sampai tahun 2023 ini. Jadi sepanjang tahun ke depan sampai 2023 ini habis, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan akan memelihara kehidupan kita sehingga badai itu tidak ada. Tuhan akan meredakan badai itu, bahkan Tuhan akan mengadakan mukjizat seperti tadi Petrus bisa berjalan di atas air. Kuncinya apa adik-adik? Kuncinya kita nggak boleh ketakutan. Kalau Petrus tadi ketakutan, dia pas sudah berjalan di atas air, lihat badai jadi takut lagi. Jadinya dia jatuh kembali. Nah, nanti adik-adik, kalau adik-adik sudah menjalani di tahun 2023 ini, mungkin ada saja masalah, mungkin ada badai. Tapi ingat adik-adik tidak boleh takut ya. Karena dimanapun badai itu ada, di situ juga Tuhan Yesus ada. Amin adik-adik. Oke, Kak Jes mau kasih ayat hafalan hari ini. Ayat hafalannya diambil dari Matius 14 ayat 27. Ya, bunyinya adalah, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ya, ini perkataan Tuhan Yesus di Matius 14 ayat 27. Sama-sama kita bacakan. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Oke adik-adik, sudah selesai sekolah minggu hari ini. Adik-adik semua luar biasa. Yuk kita kasih sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan Yesus yang baik. Yuk sama-sama kita berdoa adik-adik. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Ikutin Kak James berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Hari ini Tuhan, kami memasuki tahun 2023. Kami mengucap syukur Tuhan menolong kami sepanjang tahun 2022. Sekarang kami memasuki tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Kami mau selalu bersama dengan Tuhan.
Kami tahu Tuhan, mungkin nanti ada masalah, ada badai yang akan kami alami. Tetapi bersama Tuhan, kami akan melewatinya. Karena Tuhan Yesus sangat berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yeay. Adik-adik semua luar biasa. Jangan lupa minggu depan kita sekolah minggu lagi ya. Happy Sunday and Happy New Year. God bless you.